Walaupun pada kenyataannya periode prenatal itu periode yang sangat singkat dari kebanyakan periode perkembangan lainnya. Namun periode prenatal ini sangat penting dibandingkan periode-periode yang lain. Meskipun relatif sangat singkat, periode prenatal ini mempunyai 6 ciri penting ini mempunyai akibat yang lambat terhadap perkembangan dalam rentang kehidupan. Ciri-ciri yang pertama yaitu apabila ketika kondisi baik ataupun buruk sebelum atau sesudah periode prenatal ini dapat mempengaruhi fisik atau psikologis yang membentuk sifat-sifat bawaan. Ciri yang kedua dalam periode prenatal ini yaitu ketika kondisi ibu baik maka akan menunjang perkembangan sifat bawaan, sedangkan kondisi yang tidak baik akan menghambat perkembangan bahkan sampai perkembangan yang akan datang. Ciri yang ketiga yaitu jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan. Ciri yang keempat yaitu perkembangan dan pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi pada periode prenatal dibandingkan dengan periode-periode yang lainnya. Ciri yang kelima yaitu periode prenatal merupakan masa yang banyak mengandung bahaya baik untuk fisik maupun psikologis. Ciri yang keenam, periode prenatal yaitu di mana orang-orang membentuk sikap-sikap pada diri individu yang baru diciptakan. Awal masa kehidupan baru dimulai, yaitu dengan bertemunya sel seks pria dan sel seks wanita. Keduanya dikembangkan dalam alat-alat reproduksi, yaitu gonad, sel seks pria, spermatozoa. Keduanya disatukan dalam alat reproduksi, lalu ovulasi itu tahap pendahuluan perkembangan yang terjadi hanya pada sel-sel seks wanita. Ovulasi adalah proses lepasnya satu telur yang matang selama siklus haid. Jadi setelah ovulasi itu ada pembuahan. Pembuahan itu adalah yang terjadi pada masa kehamilan, merupakan tahap ketiga dari permulaan perkembangan sejak mulainya kehidupan baru atau kehidupan awal dimulai. Biasanya pembuahan terjadi sementara ovum masih berada dalam masa tuba falobi. Pentingnya kehamilan. Pada saat kehamilan, ada 4 kondisi penting yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, yaitu sifat bawaan. Peristiwa penting yang pertama pada saat kehamilan adalah menentukan sifat bawaan individual yang baru diciptakan. Penentuan sifat bawaan mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam 2 hal. Pertama, yaitu faktor keturunan, membatasi sejauh mana individu dapat berkembang. Yang kedua adalah bahwa sifat bawaan sepenuhnya merupakan masalah kebetulan. Periode selanjutnya adalah penentuan jenis kelamin. Individu merupakan unsur penting kedua yang terjadi pada saat pembuahan. Jenis kelamin bergantung pada jenis spermatozoa yang menyatu dengan ovum. Sekali sel-sel pria dan wanita telah bersatu, tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk mengubah jenis kelamin individu. Ada 3 jenis alasan mengapa jenis kelamin individu penting bagi perkembangan selama hidupnya. Yang pertama, setiap tahun anak-anak mengalami peningkatan tekanan-tekanan budaya dari para orang tua, guru, kelompok sebaya mereka. Yang kedua, pengalaman belajar ditentukan jenis kelamin individu di rumah, di sekolah, dan di dalam kelompok bermain. Ketiga, dan mungkin yang terpenting adalah sikap orang tua dan anggota-anggota keluarga penting lainnya terhadap individu sehubungan dengan jenis kelamin mereka. Peristiwa penting ketiga pada saat kehamilan atau segera sesudahnya kejadian adalah menentukan anak akan lahir. Apabila ovum yang matang dibuahi oleh satu spermatozoa, hasilnya adalah satu anak, kecuali bila telur yang telah dibuahi atau zigot membelah menjadi 2 bagian atau lebih yang terpisah selama tahap-tahap permulaan pembuahan sel. Kalau 2 ovum atau lebih dibebaskan sekaligus dan dibuahi oleh spermatozoa yang berlainan, akan dihasilkan anak kembar, yaitu non-identik atau yang disebut juga biopolar atau fraternal 2, 3 atau lebih. Efek lahir kembar terhadap perkembangan. Sebagian besar penelitian tentang efek kelahiran kembar terhadap perkembangan dibatasi pada kembar 2, karena kalau kembar 3, 4 dan lebih sangat jarang terjadi dan tingkat kematian mereka lebih tinggi daripada tingkat kematian kembar 2. Alasan bahwa kelahiran kembar mempengaruhi pola perkembangan tidak hanya karena terdapat perbedaan-perbedaan dalam faktor keturunan. Yang selanjutnya itu ada periode-periode perkembangan prenatal. Nah, teman-teman, periode perkembangan prenatal ini terjadi sekitar 9 atau 10 bulan atau sekitar 180 sampai 344 hari. Nah, menurut Meredith ini ada 70% bayi yang mengalami masa prenatal itu sekitar 3
Nah, karenanya masa prenatal ini dibagi menjadi 3, yaitu ada periode embrio, ada periode zigot, ada periode embrio, dan juga ada periode janin. Nah, teman-teman, periode zigot ini dimulai sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Nah, lalu zigot ini tuh teman-teman ukurannya sangat-sangat kecil sebesar kepala peneliti, dan itu tuh tidak akan berubah karena tidak ada asupan dari luar. Jadi si zigot ini tuh hanya dipertahankan hidupnya dari kuning telur. Nah, lalu dengan berjalannya zigot dari tuba falopi turun menuju ke uterus. Lalu disinilah banyak terjadinya pembelahan sel, yaitu sekitar 2, 6, 8 dan seterusnya. Pokoknya menjadi banyaklah selnya gitu. Dan zigot ini terbagi menjadi lapisan dalam dan juga lapisan luar. Nah, selanjutnya lapisan luar ini kemudian yang akan berkembang, teman-teman. Yang akan berkembang menjadi plasenta atau yang kita sebut yang lumrah itu ari-ari gitu. Lalu tali pusar, dan selanjutnya dan menjadi pembungkus janin. Nah, lapisan dalam ini yang nantinya akan menjadi manusia baru. Nah, lalu sekitar 10 hari setelah pembuahan itu, zigot itu akan tertanam di dinding uterin. Lalu yang kedua ada periode embrio, teman-teman. Nah, periode embrio ini akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua berdasarkan perhitungan bulan. Nah, embrio ini berkembang menjadi manusia kecil dan manusia yang dalam bentuk kecil lah gitu ya. Nah, lalu terjadilah di sini perkembangan besar yang akan terbentuk kepala, dan terakhir akan terbentuk kepala dan juga anggota-anggota tubuh yang lainnya. Nah, seperti teman-teman nanti bisa lihat ya di bukunya teman-teman ada di gambar 2.5. Nah, itu tuh tentang perkembangan si anak itu adanya perkembangan kepala dan juga bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, lalu di sini selanjutnya bagian tubuh yang penting baik bagian luar maupun dalam itu sudah terbentuk nih. Yang tadi dari zigot itu mulai menjadi lapisan luar, berkembang menjadi plasenta. Di sini bagian tubuh yang pentingnya itu bagian luar dan dalamnya itu sudah terbentuk. Nah, di sini selanjutnya embrio itu mulai bergerak di dalam uterus, dan disinilah nanti seorang ibu itu akan merasakan gerakan-gerakan spontan yang terjadi di dalam perutnya karena dorongan atau gerakan-gerakan dari si bayi atau janin tersebut. Nah, lalu plasenta atau ari-ari, tali pusar dan selaput pembungkus janin berkembang. Nah, ini tuh keduanya itu berkembang untuk melindungi dan memberi makan si embrio itu. Nah, lalu pada akhir bulan kedua prenatal itu berkembang sekitar beratnya itu 1/4 ons dan panjangnya itu 1,5 inci, ya kurang lebih ya rata-rata segitulah. Nah, lalu ada periode janin yang ketiga yang terakhir. Periode janin ini dimulai dari akhir bulan kedua sampai perhitungan menurut bulan sampai lahir, dari akhir bulan kedua sampai si anak bayi itu lahir. Nah, di sini terjadilah perubahan-perubahan tubuh yang telah terbentuk baik dalam maupun perubahan aktual, dan terjadi perubahan dalam fungsi juga. Nah, di sini pada akhir bulan ketiga beberapa organ dalam cukup berkembang sehingga dapat mulai berfungsi, seperti denyut jantung janin diketahui sekitar minggu ke-15. Nah, lalu pada akhir bulan ke-5 ini berbagai organ-organ dalam telah menempati posisi hampir seperti posisi di dalam tubuh orang dewasa. Nah, selanjutnya sel-sel saraf yang ada pada bayi ada sejak minggu ketiga. Nah, ini jumlahnya meningkat sangat pesat selama bulan-bulan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, apakah peningkatan pada saat ini akan terus berlangsung atau tidak tergantung pada kondisi di dalam tubuh ibu. Misalkan si ibunya kekurangan gizi atau si ibunya bagus, asupan gizi yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu bagus, itu tergantung pada apa yang si ibu makan. Lalu biasanya gerak-gerak janin tampak pertama kali antara minggu ke-18 dan 20. Nah, kemudian meningkat cepat sampai akhir bulan ke-9, di mana gerakan mulai berkembang karena penuhnya pembungkus janin dan tekanan pada otak janin. Nah, lalu selanjutnya pada akhir bulan ke-7 ini janin sudah cukup berkembang dan dapat hidup bila
Lalu pada akhir bulan ke-8 ini tubuh janin sudah lengkap, jadi tubuhnya itu tangan, kaki, kepalanya itu sudah terbentuk lengkap, meskipun lebih kecil dibandingkan dengan bayi normal yang sudah lahir gitu. Jadi kan bulan ke-8 ini bulan-bulan yang sudah terbentuk semuanya, semua anggota tubuhnya, tapi ukurannya tidak sama dengan bayi ketika sudah dikeluarkan gitu dari perut ibu. Keterangan yang berarti Kriya Sontak dan rekan-rekannya mencontohkan atau menekankan fakta bahwa keadaan yang masih hidup dapat mempengaruhi perkembangan anak yang belum dilahirkan. Misalnya seberapa jauh sikap ibu ada pengaruhnya pada hubungan antara anggota keluarga dengan anak setelah dilahirkan, terutama setelah nggak apa-apa. Jadi gini ya. Jadi orang-orang yang berat itu berarti ibu gitu kan. Jika sikap ibu seperti itu maka akan sangat berpengaruh pada si anak gitu ya. Oke. Jadi contohnya misalnya seorang ibu yang pada waktu kecilnya tidak suka kalau harus mengorbankan waktu bermain dengan temannya untuk menolong merawat adik-adiknya, setelah nanti menikah cenderung terikat untuk merawat anaknya sendiri. Atau sikap ayah yang bingung dan tidak menyukai penderitaan yang harus dihadapi dalam anaknya sebagai ayah mungkin, dan sering mengatakan pada orang lain bahwa ia senang menjadi seorang ayah. Di rumah ia dapat menuduh istrinya tidak berhati-hati dan membiarkan dirinya menjadi hamil. Tetapi bagi mereka yang di luar rumah menyamar perasaan yang sebenarnya berhasil meyakinkan mereka bahwa ia senang menjadi seorang ayah dan selanjutnya senang pada perannya sebagai ayah. Atau misalnya contohnya sikap menyenangkan kepada bayi yang baru dapat, sikap menyenangkan kepada bayi ketika lahir karena mereka menginginkan misalnya bayi perempuan. Jadi ketika seorang ayah itu sangat menginginkan bayi perempuan, nah lalu yang keluar itu, yang lahirnya itu adalah bayi laki-laki, maka akan sangat berpengaruh pada si bayi tersebut gitu. Ya, nanti mempengaruhi sikap. Jadi mempengaruhi sikap si bayi tersebut gitu kan. Ya. Begitu sebaliknya ketika seorang ayah menginginkan anak laki-laki, itu sangat-sangat menginginkan anak laki-laki, maka ketika lahir itu anak perempuan, karena kan kita hanya bisa memprediksi ketika seorang ibu hamil itu hanya bisa memprediksi apakah laki-laki atau perempuan, itu hanya bisa diprediksi oleh mesin atau prediksi manusia gitu kan. Kita tidak bisa sepenuhnya meyakini bahwa si bayi yang ada di dalam perut ibu itu laki-laki atau perempuan gitu kan. Makanya terus dari semua sikap keluarga, sikap ibu adalah yang terpenting karena eratnya hubungan antara ibu dan anak selama tahun awal, yaitu tahun pertumbuhan anak. Peranatal ini mempunyai 3 periode, di mana setiap periodenya itu mempunyai bahaya fisiknya masing-masing. Yang pertama yaitu periode zigot. Bahaya yang pertama yaitu kelaparan. Jika zigot ini tidak mendapatkan asupan makanan yang lebih, yaitu kuning telur, maka dia akan mati kelaparan. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya persiapan uterin. Implantasi ini tidak akan terjadi jika pada waktunya dinding urin itu belum siap untuk menerima zigot. Kemudian yang ketiga yaitu implantasi di tempat yang salah. Jika zigot ini terkunci atau terperangkap di dalam fibroid yang kecil, maka dia tidak akan mendapatkan asupan makanan yang cukup, sehingga pada akhirnya dia akan mati kelaparan. Periode yang kedua yaitu periode embrio. Nah, pada fase ini ada beberapa macam bahaya fisik ya. Yang pertama yaitu keguguran. Terdapat banyak sekali hal yang bisa mengakibatkan seorang ibu yang sedang mengandung mengalami keguguran. Salah satunya bisa saja dia terjatuh, kemudian mengakibatkan janin yang ada di dalam kandungannya menjadi meninggal gitu. Kemudian kekurangan gizi dan vitamin itu juga bisa mengakibatkan embrio yang ada di dalam kandungannya itu mati. Kemudian yang kedua yaitu ketidakteraturan perkembangan. Nah, bagi setiap ibu yang sedang mengandung maka harus menjaga asupan-asupan ke dalam tubuhnya. Harus memperbanyak vitamin, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian seorang yang sedang mengandung juga tidak boleh banyak merokok ya, karena merokok juga itu dapat mengakibatkan tidak teraturan perkembangan embrio tersebut, seperti itu. Periode yang ketiga yaitu periode janin. Nah, pada fase ini ada beberapa bahaya fisik yang dapat mengganggu si janin. Yang pertama yaitu keguguran. Keguguran ini biasanya terjadi antara sampai si janin berumur 5 bulan. Kemudian yang kedua yaitu prematur.
Prematur ini ketika misalkan umur kandungan baru berusia 8 bulan, tetapi kontraksi sudah terasa dan akhirnya si bayi keluar pada belum saatnya. Yang ketiga, komplikasi pada saat melahirkan. Tentu ketika akan melahirkan si ibu akan mengalami tekanan yang sangat berat, yang sangat dahsyat ya, dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya komplikasi. Yang terakhir yaitu ketidakteraturan perkembangan. Pada fase ini sangat dipengaruhi pada saat fase embrio, di mana pada saat itu jika embrio tidak mendapatkan asupan vitamin dan gizi yang baik, akibatnya akan mengakibatkan tubuh kembang si janin menjadi tidak normal. Kayak beberapa sikap yang kurang menyenangkan yang mana sering umum terjadi kepada anak sebelumnya lahir. Yang pertama ada anak yang tidak diinginkan, yaitu anak hasil zina atau anak yang mana orang tuanya itu punya riwayat penyakit akan tetapi kebablasan, akhirnya punya anak. Dalam artian anak yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah tidak menghendaki anak pada saat ini. Misalkan kondisinya masih muda, kemudian ia punya masih muda, kemudian dia mengandung. Dia tahu bahwa rahimnya itu belum kuat, akan tetapi sudah mengandung, jadi berpengaruh juga ke dalam psikologi sang ibu. Kemudian yang ketiga, lebih menyukai anak dengan jenis kelamin tertentu. Ini dibahas tadi mengenai kepercayaan tradisional, yang mana bila ada tanda-tanda tertentu, contoh misalkan ketika bersenggama kemudian alkalin di laki-laki banyak, maka anak itu laki-laki, contoh seperti itu. Maka efek psikologinya adalah ketika sang anak lahir, ketika yang diharapkan itu laki-laki namun ternyata perempuan, maka akan timbul kekecewaan bagi seorang ibu. Dan juga kalau di Islam tidak adanya konsep bersyukur di sana. Kalau misalkan dia kekeh ingin anak laki-laki walaupun yang dilahirkan perempuan. Kemudian konsep anak impian. Semua anggota keluarga memiliki konsep anak impian. Orang tua pada bayi yang belum lahir. Orang tua dan nenek menginginkan bayi yang sempurna secara mental, emosional, fisik, dan juga cerdas. Dalam artian ketika kita menginginkan konsep anak impian lalu lahirlah anak yang kurang normal atau mungkin cacat secara fisik dan mental, maka akan berpengaruh juga kepada psikis sang ibu dan juga nanti berpengaruh juga kepada psikis sang anak, yang mana orang tuanya itu tidak mempersiapkan terlebih dahulu untuk memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian tidak menginginkan anak-anak yang kembar. Nah ini karena anak-anak yang kembar berarti sang ibu harus double dalam artian mengurus, kemudian menjaga, memberikan pengasuhan dan kasih sayangnya. Kalau misalkan sang ibu tidak mempersiapkan sebelum masa kehamilan, apa yang terjadi? Sang ibu akan merasa bahwa mengasuh anak itu susah. Kemudian menginginkan pengguguran atau aborsi. Kalau bayi tidak dikehendaki apapun alasan. Beberapa wanita berharap mereka akan mengalami aborsi atau mereka merencanakan aborsi. Nah, walaupun sebenarnya praktek aborsi ini kalau ditinjau dari segi medis, misalkan dia punya riwayat penyakit tertentu, maka mengharuskan aborsi daripada nyawa ibunya tidak tertolong, maka ada opsi untuk melakukannya. Dalam tanda kutip harus darurat. Tidak bisa misalkan anak hasil terlarang, hasil hubungan di luar nikah, maka diaborsi. Apalagi sudah menginjak 4 bulan ke atas, maka itu sama dengan membunuh, karena anak tersebut atau bayi tersebut sudah memiliki ruh dan juga organ-organ dalam mulai berkembang. Kemudian penghinaan kepada anak. Nah, sanak saudara, teman-teman keluarga dan juga tetangga mungkin memiliki sikap yang kurang menyenangkan terhadap calon anak karena tidak sah, karena beberapa noda-noda kehidupan, salah satu dari kedua orang tua. Jadi psikis orang tua juga, misalkan ketika seorang pasangan ayah dan juga ibunya yang dulu berbuat maksiat atau zina atau luar nikah, kemudian ada banyak tekanan dari berbagai macam pihak, yaitu keluarga, tetangga, saudara, dan lain-lain, maka akan menimbulkan penghinaan kepada si anak, bukan hanya kepada orang tua, tapi ketika anaknya lahir pun akan dicap anak haram gitu. Kemudian